Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, menikmati kritik dan celaan. Kejernihan dan kekotoran hati seseorang akan tampak jelas, akan terlihat jelas ketika dirinya ditimpa kritik, celaan, atau penghinaan dari orang lain. Bagi orang yang lemah akal dan imannya, niscaya akan mudah goyah dan resah. Ia akan sibuk menganiaya dirinya sendiri dengan memboroskan waktu untuk memikirkan kemungkinan melakukan pembalasan. Mungkin dengan cara-cara mengorek-ngorek pula aib lawannya. Atau mencari-cari dalil-dalil yang membela dirinya, yang ternyata ujung-ujung dari perbuatannya tersebut hanya akan membuat dirinya semakin tenggelam dalam kesengsaraan batin dan kegelisahan. Persis seperti orang yang sedang duduk di sebuah kursi, sementara di bawahnya ada seekor ular berbisa yang siap mematuk kakinya. Tiba-tiba datang beberapa orang yang memberitahukan bahaya yang mengancam dirinya. Yang seorang menyampaikannya dengan cara halus, sedangkan yang lainnya dengan cara kasar. Namun, apa yang terjadi? Setelah ia mendengarkan pemberitahuan itu, diambillah sebuah pemukul, kemudian dipukulkannya. Bukan kepada ularnya, namun kepada orang-orang yang memberitahukan adanya bahaya tersebut. Lain halnya dengan orang yang memikirkan jernih hati dan ketinggian akhlak. Ketika datang badai, kritik, celaan, serta penghinaan, seberat atau sedahsyat apapun, dia tetap tegar dan tidak goyah. Tidak akan goyah sedikit pun. Malah, ia justru dapat menikmati karena yakin betul bahwa semua musibah yang menimpanya tersebut semata-mata terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu persis segala aib dan celah hambanya, dan Dia berkenan memberitahukan dengan cara apa saja yang melalui apa saja yang dikehendakinya. Terkadang terbentuk nasihat yang halus. Ada kalanya lewat obrolan dan guyonan seorang teman, bahkan tidak jarang berupa cacian teramat pedas dan menyakitkan. Ia pun bisa muncul melalui lisan seseorang guru atau ulama atau orang tua atau dari sahabat, adik, bahkan dari musuh atau siapa saja. Terserah Allah. Jadi, kenapa kita harus merepotkan diri membalas orang-orang yang menjadi jalan keuntungan bagi kita? Padahal seharusnya kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur. Karena tanpa kita bayar atau kita gaji, mereka sudi meluangkan waktu memberitahukan segala kejelekan, aib yang mengancam amal-amal soleh kita di akhirat. Jangan aneh jika kita saksikan orang-orang mulia dan ulama yang soleh ketika dihina, dicaci sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakit hati dan keresahan. Sebaliknya, mereka malahan bersikap penuh dengan kemuliaan, memaafkan, bahkan mengirimkan hadiah sebagai tanda terima kasih atas pemberitahuan ihwal aib yang justru tidak sempat terlihat oleh dirinya sendiri. Tetapi dengan penuh kesungguhan telah disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Sahabat,
Bagi kita yang belum berdosa ini, haruslah senantiasa waspada terhadap pemberitahuan dari Allah yang setia, yang setiap saat bisa datang dengan berbagai bentuk yang setiap saat akan datang dengan berbagai bentuk. Ketahuilah, ada 3 bentuk sikap orang yang menyampaikan kritik. Yang pertama, kritiknya benar-benar dan caranya pun benar. Kedua, kritiknya benar, tetapi caranya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, kritiknya tidak benar dan caranya pun menyakitkan. Betul, kritik yang manapun datang kepada kita, semua menguntungkan, sama sekali tidak menjatuhkan kemuliaan kita. Tidak menjatuhkan kemuliaan kita di hadapan siapapun. Sekiranya sikap kita dalam menghadapi penuh dengan kemuliaan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kemuliaan dan keridhoannya hanyalah yang menjadi penentu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 65 yang artinya, dan janganlah engkau berduka cita karena perkataan mereka. Sesungguhnya kekuatan itu bagi Allah semuanya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah, walaupun bergabung jin dan manusia menghina kita, kalau Allah menghendaki kemuliaan kepada diri kita, maka tidak akan membuat diri kita menjadi jatuh ke lembah kehinaan. Apalah artinya kekuatan sang makhluk dibandingkan sang Khaliknya? Manusia memang sering lupa bahwa kodrat dan iradat Allah itu berada di atas segalanya, sehingga menjadi sombong dan takabur. Seakan-akan dunia dan isinya berada dalam genggaman tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau hendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang kau hendaki. Engkau muliakan yang kau hendaki dan engkau hinakan orang yang kau hendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 26. Ya, cukup demikian. Untuk tema hari ini yaitu menikmati kritik dan celaan. Pada dasarnya inti dari kultum ini, ketika kita dikritik sebenarnya dia sibuk mengoreksi kita kesalahan kita. Karena kesalahan kita tidak mungkin terkoreksi dengan tidak terkoreksi oleh diri kita sendiri. Kita orang lain mengkritik, mencela, itu berarti kita kelemahan kita, kekurangan kita, atau aib kita dikoreksi oleh orang lain. Seharusnya kita harus berterima kasih, bukan mencari-cari cara untuk membalasnya. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.